Dan kita kirimkan pesan kepada semua, ini demokrasi modern. Ini bukan pengaturan negara dengan cara-cara yang non-modern. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan itu tidak berpindah. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia. Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri, dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Netralitas itu tidak harus selalu didekati dari aspek hukum pidana loh ya. Netralitas itu juga berkaitan dengan etik dalam berdemokrasi. Apa ukuran etik itu? Ya ukuran etik itulah kepentingan publik. Nah jadi kalau kepentingan publik terganggu akibat tindakan, katakanlah dalam ini pejabat publik, ya itu tidak etik. Sangat menyedihkan sebenarnya kita melihat bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo melakukan pembicaraan politik secara terang-terangan terkait rancang bangun dan strategi koalisi untuk kemenangan Pilpres 2024 di Istana. Padahal Istana ini harusnya untuklah kepentingan semua, bukan hanya untuk kepentingan 1-2 pihak atau golongannya saja. Kalau pertemuan itu membicarakan, karena di Istana yang membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Jokowi terkesan ikut campur urusan Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo yang terkesan ikut sibuk membahas koalisi jelang Pilpres 2024 bisa berdampak buruk bagi demokrasi di tanah air. Pasalnya, posisi Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bisa mempengaruhi terkait persoalan pemilu. Salah satu sikap Presiden Jokowi yang dianggap ikut campur dalam persoalan koalisi, yakni ketika dia mengumpulkan 6 ketua umum parpol koalisi Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apalagi Jokowi secara gamblang menjelaskan alasannya tak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan itu memang karena Nasdem telah berbeda koalisi.